Halo, perkenalkan nama saya Agila Dewi Fadilah. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Saya dari kelompok CSS. NPM saya 240820101999. Di sini saya memakai outfit pada mosaik D1, yaitu kemeja putih lengan panjang, dasi merah polos, sapu hitam, dan celana hitam, lalu kaos kaki putih dan sepatu pantofel hitam. Lalu pin ditaruh di kanan dan ID card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agila Dewi Fadilah dari kelompok cek NPM 240820101999. Di sini saya akan mempresentasikan ulang materi pada ospek mosaik D1. Oke, materi 1 ini ada pengantar akademik dan program MPKM yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik yaitu Dr. Insinyur IGD Suskrama Diasa, ST, MT, IPO. Yang pertama ada struktur kurikulum, ada mata kuliah wajib nasional, yaitu ada agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan. Dan yang kedua ada mata kuliah wajib universitas, yaitu bahasa Inggris, bela negara, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Untuk kemampuan bahasa Inggris sendiri, harus International Certificate JZ level 4 version LCCI UK IPT TOEFL 57 sampai 86 ITP TOEFL harus minimal 450. Masa dan beban belajar paling cepat studi 7 semester dengan minimal 144 SKS dan minimal studi 14 semester. Proses pembelajaran semester ganjil dan genap dengan 16 kali pertemuan. Satuan kredit semester kegiatan tatap muka 50 menit atau minggu penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. Registrasi akademik IPS kurang dari 2 sama dengan 15 SKS, 2 sampai 2,49 sama dengan 16 SKS, 2,50 sampai 2,99 sama dengan 20 SKS, di atas 3 sama dengan 24 SKS. Kewajiban mahasiswa berpenampilan rapi dan berperilaku sopan. Yang kedua, menaati peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, mengikuti pembelajaran 90%. Tugas akhir skripsi adalah SKS sesuai syarat PS, IPK minimal 2, lulus matkul Medpen, lulus KKN, PKL, KKP, dan magang. Dan yang terakhir adalah lulus TOEFL. Dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing tugas akhir. MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini kita bisa melihat data 18% bisa kegiatan pertukaran mahasiswa, ada ISMA dan PMM. ISMA sendiri seperti pertukaran kita bisa belajar di luar negeri dan PMM adalah pertukaran mahasiswa yang berada di Indonesia. Yang kedua ada magang atau praktik kerja, ada magang bersertifikat dan magang mandiri. Yang 19% ada 9% ada proyek di desa atau KKN tematik. Dan yang 17% ada proyek kemanusiaan mengajar di sekolah dan kampus atau kampus mengajar. Yang 13% ada kegiatan wirausaha. Yang 12% sendiri adalah penelitian atau riset. Sanksi akademik menurut dasar peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Nomor 9 tahun 2020 tentang peraturan akademik bidang pendidikan program sarjana S1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada bab 24 pelanggaran akademik bagian satu jenis pelanggaran akademik pasal 58 ayat 1 A B C pelanggaran akademik ringan penyontekan perbantuan penyertaan dan kegiatan pelanggaran. Ayat 2 A B C D pelanggaran akademik sedang sedang perjokian pengulangan atas pelanggaran percobaan perbantuan pelanggaran pernyataan dalam pelanggaran akademik. Ayat 3 A B C D E F G H I J pelanggaran akademik berat plagiat pemalsuan gratifikasi penyuapan penghinaan tindakan pidana ancaman 1 tahun pengulangan pelanggaran sedang perbantuan dan penyertaan pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggar akademik. Pasal 59. Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan, peringanan keras secara lisan dan tulisan oleh dosen, panitia, pimpinan fakultas, program studi, ketua bagian, pengurangan nilai atau tidak lulus mata kuliah, sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang dicabut hak izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan UPN Veteran Jawa Timur paling lama 2 semester. Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat setinggi-tingginya pemecatan atau dicabut status kemahasiswaannya oleh pimpinan UPN Veteran Jawa Timur. Untuk materi kedua adalah sarana prasarana dan UKT mahasiswa. Bidang 2 sarana dan prasarana SDM dan pengelola anggaran. Yang pertama, kita bisa di gedung FIK atau gedung Fakultas Ilmu Komputer. Di sini ada 2 gedung, yaitu Giri Loka 1, yaitu Giri Santika 1 dan Giri Santika 2. Di Giri Santika 1 ada ruang Koprodi Informatika, ruang Koprodi Sistem Informasi, ruang Koprodi Sains Data, dan ruang Koprodi Bisnis Data, Bisnis Digital. Ruang dosen informatika, ruang dosen sistem informasi, dan ruang dosen sains data. Ruang Himasivo, ruang Himativa, ruang Himasada, dan BEM. Ruang kelas lantai 2 ada 1, dan lantai 3 ada 5. Toilet di Giri Satika 2 ada ruang dekan, ruang wadek, ruang TU, ruang baca, ruang Koprodi MTI, ruang kelas 9, lab insight, PPSTI, lab SCR, lab solusi, atau sains data, dan bisnis digital. Ada ruang seminar, ada lab MTII. Selanjutnya, di sini ada dosen dan tendik. Tendiknya ada 15, yaitu ada Kabak TU, Dikjar, Laboran, Admin Prodi, Keuangan. Dosen ada 74, dosen informatika sendiri ada 25, dosen sistem informasi ada 26, dosen sains data ada 13, dosen bisnis digital ada 5, dan dosen magister teknologi informasi ada 5. Untuk UKT sendiri, kita bisa melihat di situs tersebut atau https ppmb.upnjatim.akun.id biaya pendidikan. Yang materi 3 adalah pengenalan Fasilkom serta pengantar sistem SKPI dan SK, SKPI dan SKPI dan SKPM.
Pertama ada kepemimpinan, yang kedua organisasi mahasiswa atau Ormawa. Di sini ada BEM, Hima, dan komunitas. Surat keterangan pendamping ijazah atau kita bisa sebut SKPI. Satuan kredit poin mahasiswa bisa kita sebut SKPM. Ini kita bisa melihat tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe kepemimpinan karismatik. Yang tipe kepemimpinan kedua ada otoriter. Yang ketiga ada tipe kepemimpinan demokratis. Yang keempat ada tipe kepemimpinan delegatif. Yang kelima ada tipe kepemimpinan transformasi. Yang keenam ada tipe kepemimpinan transaksional. Yang ketujuh ada liberal. Dan yang kedelapan ada tipe kepemimpinan visioner. Nah, ini ada materi ketiga yaitu pengenalan organisasi mahasiswa Fasilkom. Materi keempat. BEM Fasilkom terdiri dari satu ketua, yang kedua wakil ketua, tiga sekretaris umum, empat biro umum, yang keempat ada bendahara umum, ada biro media dan informasi, ada departemen PDSM atau pengembangan sumber daya masyarakat. Ini di bidang seni dan budaya, penelitian dan pengembangan, dan lalu kewirausahaan, lalu dan kaderisasi. Yang ketujuh ada Departemen HDK atau Hubungan dan Kerjasama, ada dalam negeri dan luar negeri. Yang kedelapan ada Departemen Sosial Politik, yaitu pengabdian dan advokasma. Nah, yang PLM Fasilkom terdiri dari satu ketua, dua wakil ketua, tiga komisi satu, ketua komisi, sekretaris anggota, komisi dua, ketua komisi, sekretaris, staf. Komisi ketiga ada ketua komisi, sekretaris, dan staf. Berikut adalah presentasi saya tentang pengenalan struktur kurikulum ilmu komputer.